cost recovery, equity split, tax adalah satu package of production sharing contract. It is one package. Contractors akan menimbang cost recovery system, equity split, tax itu bagaimana untuk menentukan tingkat competitiveness dari suatu production sharing contract. Kalau kita mencoba untuk memperketat ini, berarti asumsi kita we are too good, we are too lucrative, sehingga perlu dibatasi. My question is, are we too good? Is it lucrative? Kita lihat aja faktanya, Pak. Kalau Indonesia is too good, too lucrative, sekarang sudah berbondong-bondong Chevron, BP, Conoco untuk eksplorasi di Indonesia Timur. Sekarang berapa rigs di Indonesia Timur? Berapa, Pak? Kira-kira 4 rigs sekarang. Di Indonesia Timur yang frontier, we are not too lucrative. Berdasarkan studi-studi independen, Bapak bisa ada itu bisa lihat di IPA punya website, ada studi independen di mana posisi Indonesia. Posisi Indonesia di dalam competitiveness, we are low, tapi kita punya opportunity tinggi. Jadi, we have to be very careful, Pak. Cost recovery, equity split, tax is one package. Once you change, akan change the competitiveness. Itu perlu studi. Saya sebagai pengamat mencurigai eksplorasi dalam 5 tahun terakhir, mungkin sebagian besar ini tadi sudah dikemukakan, eksplorasi di daerah producing area, ya, sehingga risiko kegagalannya langsung menjadi cost recovery. It means that negara menanggung risiko eksplorasi yang besar sekali di sini. Saya khawatir sebab dalam beberapa media massa dikemukakan banyak kontrak ditandatangani, tapi realisasinya masih kurang. Jadi blok baru, eksplorasi blok baru. Bahwa seharusnya tadi Pak Arsul katakan tidak ada eksplorasi pada wilayah kerja yang produksi. Kami dalam bekerja berpegang pada dua sisi legal dan sisi good practice. Dari sisi legal itu tidak ada larangan di dalam kontrak kalau sudah berproduksi lalu melakukan eksplorasi. Itu kalau untuk kontrak-kontrak yang berikutnya mau diatur itu dilarang, silakan, bukan BB Migas yang musim kontrak. BB Migas hanya melaksanakan. Tetapi itu kalau seandainya mereka bilang, loh Pak, masih ada potensi berdasarkan perkiraan kita ini yang bisa kita bor, lalu BB Migas bilang jangan, agak repot kita mau menjustify. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan dikaji bersama apakah karena mereka mengajukan usulan anggaran atau usulan pengeluaran dana, kita kaji bareng-bareng dia melakukan eksplorasi. Contoh kasus Pertamina menemukan cadangan yang cukup bagus di Pondok Tengah, itu berpuluh-puluh tahun setelah produksi pertama di daerah itu. Kalau Pertamina tidak boleh eksplorasi di situ, ya. Jadi yang bermain adalah pertimbangan-pertimbangan dan kaidah hukum. Sekarang, apakah kita perlu memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan nasional? Perlu, tapi jangan keterusan. Saya ingin kembali pada undang-undang. Jadi saya senang sekali diberikan insentif, tapi coba kita memikirkan secara dari negara segi bangsa kita ini. Kita harus menggunakan resource ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya tanya, apakah ada bedanya untuk rakyat bahwa perusahaan itu saya miliki atau dimiliki oleh Exxon? What is the bottom line adalah berapa yang diberikan kepada negara. That's the bottom line. Kalau saya diberikan insentif, misalnya saya 20%, Exxon diberikan 15%, berarti 5% akan saya kantongi. Whose cost? Siapa yang menanggung biaya itu? Rakyat Indonesia untuk Supramu Santoso. Is that fair? Itu my question. Kita dibantu untuk meningkatkan peranan nasional, ya harus dibantu peningkatan nasional. Tapi jangan sampai yang burdennya itu diderita oleh rakyat Indonesia. Kalau dari segi objektif kan gitu Pak ya.
Jadi mungkin karena pendidikan saya ekonomi, jadi mungkin agak liberal berpikir saya. Tapi saya selalu berpikir, what is the bottom line for Indonesian people? If you give me incentive, yang bayar adalah rakyat Indonesia. My question is it fair to give me incentive at the cost of Indonesian people? Itu my question, itu harus dikaji dalam-dalam. Kita tidak akan berani untuk eksplorasi daerah frontier laut dalam. Medco mungkin berani, Medco jauh lebih besar dari kita. Sedikit sekali kita yang berani untuk mengambil risiko yang besar. Saya tanya kepada Eni kemarin itu, satu perusahaan Itali, berapa cost untuk eksplorasi di Ambalat? Satu well $40 million. Yang chance of success-nya 10%. Not too many oil and gas company nasional yang berani mengambil risiko begitu. Dengan demikian, bahwa kita masih sangat memerlukan big sister atau bintang.